Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dari PKMM RE Riset Eksata. Izin saya menyampaikan untuk nama tim kami yaitu Sivil Etam untuk mahasiswa Universitas Kalimantan Timur, dan kami selaku tim Sivil Etam berterima kasih kepada dosen pembimbing kami Bapak Insinyur Rusandinur STMT PhD, dengan anggota tim saya selaku ketua Muhammad Ali Zoko Nurtisti, Prodi S1 Teknik Sipil Angkatan 2023, dan anggota pertama saya Ahmad Farhan Sulistiono, Prodi S1 Teknik Sipil Angkatan 2024, dan anggota kedua saya Asmi Nur Rahmawati, Prodi S1 Teknik Sipil Angkatan 2024. Untuk judul PKM MM Riset Eksata yang kami angkat pada hari ini yaitu analisis daya dukung pondasi tiang pancang menggunakan metode Auke de Alenzer. Untuk outline-nya, kita bisa dilihat di sini ada 7. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga pengumpulan data sekunder, yang keempat data karakteristik tanah, yang kelima hasil analisis, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir 7 yaitu saran. Untuk latar belakang PKMRR yang kami gunakan yaitu yang pertama, tanah di kawasan pelabuhan Samarinda didominasi oleh tanah lempung, lunak, dan jenuh air. Yang kedua, kondisi tersebut menyebabkan daya dukung tanah rendah terhadap beban bangunan. Dengan kita mengetahui tanah di kawasan Pelabuhan Samarinda, kita dapat mengetahui penyebab daya dukung tanah terhadap beban bangunan yang ada di kota Samarinda dan tepatnya di pelabuhan dekat Sungai Makam. Dengan kita mengetahui tanah lempung, kita dapat mengetahui jenuh air yang sangat besar. Yang ketiga, kestabilan struktur di atas tanah tersebut perlu dijamin melalui pondasi yang kuat. Yang keempat, pondasi tiang pancang menjadi solusi karena mampu, yang pertama, menyalurkan beban hingga ke lapisan tanah keras. Yang kedua, menahan beban vertikal dan lateral yang baik. Metode penelitian yang kami gunakan, yaitu yang pertama, pengumpulan data hasil uji tanah seperti SPT, boring, dan laporan geoteknik di uji lapangan. Yang kedua, analisis data tanah untuk menentukan sifat fisik dan mekanika tanah, khususnya tanah lempung. Dan yang ketiga, perhitungan daya dukung tiang pancang menggunakan rumus empiris metode Auke de Alenzer untuk memperoleh kapasitas ultimate dan kapasitas kelompok tiang. Yang keempat, evaluasi hasil dengan membandingkan kapasitas dukung terhadap beban rencana untuk menentukan tingkat keamanan pondasi. Pengumpulan data sekunder yang ada di lapangan, yaitu beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, tahapan awal dalam proses pengumpulan data melibatkan perencanaan uji boring untuk mendapatkan informasi geoteknik yang diperlukan di lapangan. Lokasi tersebut, penelitiannya dipilih berdasarkan pertimbangan dari kami seperti geologis dan geoteknik, serta kebutuhan data yang diperlukan untuk menganalisis fondasi. Yang ketiga, setelah perencanaan selesai, kami dapat melakukan pelaksanaan uji boring, di mana tim ahli geoteknik kami menggunakan peralatan bor untuk mengebor lubang-lubang di lokasi yang telah ditentukan. Setelah penghasil bor dan uji boring yang telah dilakukan oleh tim ahli geoteknik kami mendapatkan sampel tanah yang dapat diambil dari berbagai kedalaman selama proses bor. Dan kemudian kami mendapatkan sifat-sifat tanah diukur dari laboratorium. Dapat kita lihat di sini, yaitu pelaksanaan uji boringnya. Dan sampel tanah dari hasil pengeborannya. Daftar karakteristik tanah dari hasil uji boring yang pertama, yaitu menentukan sifat fisik dan mekanika tanah, terutama tanah lempung di lokasi penelitian. Yang kedua, data ini dapat diperoleh dari hasil uji boring dan laboratorium tanah. Yang ketiga, parameter yang dianalisis meliputi yang pertama, kadar air, berat jenis, batas pastis dan batas cair, dan yang terakhir kekuatan geser tanah. Dari hasil analisis yang digunakan untuk mengetahui karakteristik tanah yang mempengaruhi daya dukung pondasi. Kita bisa lihat di sini tabel hasil analisis pondasi tiang pancang menggunakan metode Auke de Alenzer. Kita dapat mengetahui
tiang panjang berdiameter 0,4 itu memiliki kapasitas dukung ultimate yang melebihi dibandingkan diameter 0,3 meter. Peningkatan diameter yang menyebabkan kenaikan signifikan pada kapasitas ujung dan gesek tanah. Nilai QU tertinggi diperoleh pada tiang diameter 0,4 tipe P2 sebesar 722.009,4 ton. Jumlah tiangnya berpengaruh terhadap total kapasitas kelompok. Semakin banyak jumlah tiangnya, maka semakin besar kapasitas totalnya. Secara keseluruhan, tiang berdiameter lebih besar, lebih efisien, dan memiliki daya dukung lebih baik untuk menahan beban pondasi tanah. Kita bisa lihat di sini, untuk hasil analisis pondasi tiang panjang menggunakan metode Auke-de-Elenser. Yang pertama, tiang berdiameter 0,4 memiliki kapasitas dukung lebih besar dibandingkan diameter 0,3. Nilai efisiensi kelompoknya meningkat seiring bertambahnya diameter dari 0,462 menjadi 0,616. Jumlah tiangnya mempengaruhi kapasitas kelompok secara signifikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil uji boring yang telah kami lakukan, beserta dengan hasil uji beban dan ujian yang ada di lapangan, kita dapat menyimpulkan berdasarkan hasilnya dan perhitungan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi tiang panjang aman dan mampu menopang beban hingga menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan daya dukung stabilitas struktur pada pondasi. Yang kedua, penggunaan tiang panjang hasil dari perhitungan dengan metode Auke-de-Elenser sebagai opsi penggunaan tiang panjang dapat dinyatakan aman dan lebih efisien. Saran yang bisa kami sampaikan pada hasil uji boring dan uji lapangan yang telah kami lakukan, itu yang pertama, meskipun hasil dari analisis ini menyatakan aman, menggunakan semua tipe tiang panjang, perlu ditinjau kembali atau dievaluasi terhadap kapasitas dukung pada pondasi. Gunanya untuk meningkatkan daya dukung kapasitas pada pondasi tersebut. Yang kedua, meskipun telah berhasil memenuhi dan bahkan melebihi kapasitas dukung yang dibutuhkan, disarankan untuk lebih mendalami lagi dengan evaluasi opsi ini. Dalam pengembangan lebih lanjut, perlu dilakukan analisis lebih rinci terkait efisiensi biaya, ketersediaan bahan, dan aspek keberlanjutan. Dengan demikian, saran ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan untuk menggunakan tiang panjang menggunakan metode Auke-de-Elenser adalah keputusan yang optimal dari berbagai segi. Untuk rancangan anggaran yang dibiayakan dengan menggunakan tiang panjang metode Auke-de-Elenser itu sebesar 7.445.000 dengan jenis pengeluaran bahan habis pakai yaitu semen, batu, pasir, sarung tangan, adukan semen, serta sewa dan jasa tukang parit kerja, transportasi mobil pengangkut alat, dan beserta cadangan biaya lainnya. Kita bisa lihat di sini bukti pembeliannya yaitu beserta struk-struknya. Terima kasih. Sekian eh, presentasi dari kami, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Semoga dari presentasi kami kali ini dapat membantu penggunaan tiang panjang menjadi lebih baik ke depannya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.